Dan bisa untuk membahas fenomena Pilkada serentak 2024 di media sosial telah hadir melalui sambungan Zoom. Ada pengamat media sosial Mas Enda Nasution. Mas Enda, selamat malam. Halo, selamat malam Mas Alka. Terima kasih sudah bergabung sama kami. Bagaimana Anda melihat penggunaan sosial media di Pilkada serentak 2024 kali ini? Apakah ini memang efektif untuk mendongkrak suara pasangan calon ini? Yang nggak bisa dipungkiri ya, karena memang jumlah audiens para pemilih di Pilkada 2024 ini di berbagai daerah didominasi oleh anak-anak muda yang milenial ke bawah termasuk Gen Z. Jadi salah satu fokus dari para tim sukses kampanye ini juga adalah bagaimana membangun personal branding dan meningkatkan elektabilitas kandidatnya masing-masing lewat media sosial. Salah satunya juga yang karena dianggap sebagai salah satu media komunikasi yang dalam kendali penuh para kandidat dan tim sesnya, dan juga relatif lebih murah gitu dibandingkan misalnya dikomparasikan dengan harus memasang media luar ruang ya, baligo, billboard dan lain sebagainya gitu. Jadi mau nggak mau semua tim ses semua yang berkontestasi di pilkada ini pasti punya strategi media sosial gitu. Nah, efektif atau tidaknya itu mari bisa kita nilai sama-sama gitu. Baik, Mas Enda, apakah sosial media ini menjadi andalan para pasangan calon karena memang pendeknya waktu pilkada ini? Ya, salah satunya itu ya. Dan karena itu juga sebenarnya para kandidat atau figur yang memang sudah punya investasi lama di media sosial mungkin sudah punya banyak followers dan sudah besar audiensnya sebelumnya, jadi lebih diuntungkan gitu. Tapi juga kita perlu lihat konteks di mana si pilkada ini terjadi. Jadi untuk kota besar saya rasa di mana generasi digitalnya lebih besar gitu ya, lebih kritis, media sosial jadi salah satu alat utama gitu. Tapi juga tidak bisa sama sekali nggak bisa bergantung hanya pada media sosial saja ya. Banyak faktor penentu kemenangan seorang calon gitu. Dari berbagai bentuk komunikasi, rekam jejak dan lain sebagainya. Tapi memang eh, sejak 2014 ke sini Pilpres kita lihat juga tentunya banyak terjadi perang opini di media sosial. Dan Iya. Pilkada ini karena memang miniatur dari Pilpres yang besar tadi walaupun tersegmentasi gitu ya. Apalagi mungkin teman-teman media juga kan nggak bisa memberikan perhatian pada seluruh daerah. Saya rasa jadi Iya. memang salah satu strategi utamanya adalah lewat media sosial ini untuk menjangkau ke para potensial voters gitu. Iya, iya, iya. Apakah juga sosial media ini cocok dan bisa dipakai di semua daerah pemilihan, Mas? Nah, yang mungkin akan jadi lebih prioritas adalah daerah-daerah yang masuk dalam kategori kota besar ya. Oke. Jadi Jakarta sudah pasti jadi battleground gitu kan, karena banyak opini di situ, apalagi juga prioritas tinggi. Lalu kemudian ibu kota provinsi, saya rasa Bandung, Semarang, Surabaya itu juga jadi salah satu tempat di mana perang opini, termasuk juga dalam skala provinsi ya. Kalau saya amati sejak awal terjadi perang opini, apalagi di daerah-daerah yang panas gitu ya, Jawa Tengah, lalu Jakarta, lalu Jakarta, ada ya. beberapa kabupaten yang juga panas gitu. Jadi memang perang perang opini dan saling serang dan juga mungkin saling ejek dan bagaimana caranya mendiskreditkan lawan itu yang tidak bisa muncul di media akhirnya dimunculkan lewat media sosial. Iya, iya, iya. Saya ingin Mas Enda juga mengkritisi yang barusan digarisbawahi oleh Mas Enda, ya ini buzzer-buzzer dalam menyebar narasi-narasi mereka yang cukup masif khususnya di Pulau Jawa, apalagi di dua provinsi yang tadi Anda sebut, Jakarta dan Jawa Tengah. Bisa Anda lebih detailkan lagi nggak Mas serunya perang buzzer ini? Nah, di Jawa Tengah ya ada banyak terutama di X ya, karena memang bentuknya lebih terbuka. Lalu kemudian seringkali X juga pindah loncat kontennya ke platform yang lain seperti Instagram dan TikTok gitu. Termasuk juga seringkali di pick up oleh teman-teman media. Yang muncul adalah dari pada saat kampanye, yaitu ada semacam isu atau tuduhan terhadap karakter salah satu kandidatnya, di mana ada peristiwa
apa namanya, perselingkuhan dan lain sebagainya lah. Jadi Iya, memang di iya, iya. level itu isunya. Jadi bukan sama Mhm, sekali tidak mhm. bicara soal kebijakan atau tidak bicara soal rekam jejak dan lain sebagainya. Lalu ada juga video-video yang berusaha meng-capture kira-kira ada semacam gestur-gestur di antara dua kandidat, dan terutama juga banyak rekaman tentunya pada saat debat ya sebenarnya. Itu juga semua adalah dalam bahasa media sosial mungkin peluru-peluru gitu yang dilemparkan dan Iya. dijadikan semacam bahan dengan ekspektasi bahwa sebenarnya tidak hanya tidak hanya beredar di media sosial, di platform-platform seperti X, TikTok, Instagram, atau Twitter, tapi sebenarnya salah satu yang juga sulit dijangkau tapi juga masif adalah lewat aplikasi instant messaging yaitu WhatsApp gitu, yang masif penggunaannya di Indonesia tapi nggak bisa kita track sebenarnya sejauh apa penyebarannya gitu. Nah, itu untuk di Jateng. Untuk di DKI Jakarta sudah pasti tentunya ya di akhir-akhir ini kita lihat ada serangan dan juga penyebaran amplifikasi videonya paslon nomor 01 Ridwan Kamil Iya. yang apa didiskreditkan menggunakan apa punya sinyalemen mengatakan video yang menyerang dengan menggunakan kata janda misalnya gitu ya. Iya. Tapi juga ada serangan terhadap paslon nomor 03 juga di mana apa rekam jejaknya termasuk juga dalam perdebatan apa dalam sesi-sesi debat di yang juga di capture mudah kemudian potongan-potongan videonya beredar terhadap pasangan Mas Pramono Anung dan juga Rano Karno juga muncul gitu. Jadi memang riuh rendahnya itu terasa di media sosial. Nah, salah satunya lagi juga tentunya konteks politik nasional, dukungan-dukungan dari Presiden Prabowo, dari mantan Presiden Jokowi, tentu dari kemarin kandidat Anies Baswedan, Ahok. Nah, itu juga semua jadi sebuah eh, apa ya amunisi kembali lagi ya peluru-peluru yang digunakan untuk saling menyerang. Nah, memang Iya, iya, iya. fungsinya serangan-serangan ini tidak bukan berarti mencari mana yang paling benar, tapi mana yang bisa digunakan untuk menyakiti lawan paling paling terasa gitu. Jadi untuk Iya, mendiskreditkan posisi iya. lawan sebenarnya. Iya, Mas, kalau kita lihat pertarungan buzzer ini kita nggak bisa menafikan fenomena saling serang antar kandidat ini. Bahkan sering banget ada ditunggangi hoax dan juga Ya, narasi-narasi tidak hanya negatif campaign, bahkan black campaign. Secara ya. etika di sosial media seperti apa? Sebenarnya kan eh nah ini masih sementara ini ya sampai sekarang tentunya dalam si universe komunikasi ini kan eh, kita tentunya tahu ada media mainstream gitu ya, teman-teman yang bekerja di industri media juga tidak sekarang nih yang nama-nama yang kita sudah tahu gitu tidak bisa tentunya tidak bisa mengeluarkan informasi yang sumir gitu ya. Oke. Sumbernya harus jelas, siapa yang mengatakan harus jelas dan lain sebagainya. Nah, di sisi lain sekarang juga ada kategori media-media yang sebenarnya media tapi campur aduk gitu. Ada mungkin kategorinya bisa disebut homeless media gitu ya. Ada media-media yang sebenarnya konten kreator, tapi Oke. memberikan informasi-informasi yang kadang-kadang opini, kadang-kadang facts, tapi juga bukan perusahaan media dalam arti tidak bekerja dalam kode etik jurnalistik saya rasa gitu. Nah, baru terakhir adalah buzzer atau simpatisan yang memang sebagai user pribadi aja tanpa harus tidak ada kode etik yang menyertai sama sekali. Nah, masing-masing ini tentunya punya dunianya sendiri dan punya fungsi dan dampaknya sendiri-sendiri gitu. Tapi yang satu berkaitan dengan yang lain. Jadi saya rasa memang bagaimanapun juga informasi yang sifatnya clear, jelas gitu ya, dan punya dampak yang biasanya dikeluarkan oleh teman-teman media itu yang biasanya kemudian disebarkan dan punya apa namanya dampak paling luas. Sedangkan informasi-informasi yang sifatnya saling ejek gitu atau saling apa namanya ya gestur-gestur kecil lah gitu ya, bukan yang sifatnya kebijakan atau apa, Oke. memang bisa dimunculkan lewat media sosial karena juga tidak memiliki news value gitu. Tapi sebagai sebuah pembentukan Opini? apa ya, pembentukan opini terhadap sebuah kandidat gitu ya, Iya. preferensi untuk memilih atau tidak memilih itu sangat bisa dilakukan lewat media sosial. Jadi kembali sebenarnya tidak ada kode etik yang khusus sebagai pengguna biasa Iya. gitu. Nah, karena kita masuk dalam kategori user aja gitu. Nah, tapi memang
Ini yang agak menarik karena KPU pun sebenarnya mengatur hanya untuk akun-akun sosial media yang didaftarkan secara resmi. Nah, yang Aha, tidak baik, didaftarkan secara baik, resmi ini ada baik, banyak banget dan baik, itu di baik. luar Mas Enda, luar kita akan aturan KPU. mengulas lebih jauh bagaimana sebenarnya aturan-aturan KPU untuk sosial media, khususnya saat masa kampanye ini. Tetap bersama kami di Metro TV. Terima kasih Anda kembali bersama kami pemirsa dan kita masih membahas fenomena Pilkada serentak 2024 di media sosial. Masih bersama kami pengamat sosial media Mas Enda Nasution. Mas Enda, bagaimana Anda sebenarnya melihat KPU mengatur soal kampanye di media sosial ini? Eh, Sementara ini ya saya rasa kayaknya feeling saya adalah KPU berusaha mengatur sebisa yang KPU lakukan gitu. Itu Ya, yang saya rasa ya. Jadi artinya dengan mencermati bahwa yang diawasi adalah hanya akun-akun yang yang resmi didaftarkan dari ya. kandidat gitu. KPU masih memperlakukan media sosial ini seperti layaknya media aja gitu. Sedangkan yang namanya buzzer, hoax dan lain sebagainya itu di luar apa yang diawasi oleh KPU menurut Iya, saya. betul, betul. Kalaupun kita melaporkan juga belum tentu bisa ditindaklanjuti karena KPU harus harus mencari siapa pemilik akunnya dan lain sebagainya. Padahal nama akun yang menyebarkan informasi yang tidak benar itu juga tentunya tidak jelas dan harus punya resource tersendiri untuk melacak itu semua gitu. Mhm, mhm. Iya, iya. Tapi Mas Enda, penggunaan sosial media ini bila mana sosial media ini kurang efektif? Apakah hanya memang di daerah-daerah yang memang pemakai gadget sedikit, pengguna internetnya sedikit atau seperti apa? Saya rasa di hampir semua daerah harusnya sih dimanfaatkan ya. Cuman sekedar berapa besar komposisinya gitu. Karena saya rasa juga hanya hanya jor-joran di media sosial pun nggak akan works gitu. Karena memang Oke. si potential voters atau si pemilih ini harus bisa dikelilingi dari berbagai sudut gitu. Hanya melihat tampilan di media sosial saja tidak akan cukup tanpa misalnya melihat kalau bisa tentunya ada pertemuan langsung dengan kandidat atau melihat media lain gitu, baik itu lewat mungkin ada tempat yang lebih banyak mendengarkan via radio misalnya masih lebih efektif atau lewat selebaran-selebaran yang disebarkan secara fisik gitu ya, atau lewat baligo dan billboard gitu. Tapi secara umum harusnya kombinasi dari seluruh informasi itu yang akan menentukan preferensi siapa yang akan para voters itu akan pilih gitu. Mhm, iya. Mas Enda, Anda bisa mencontohkan salah satu pasangan kandidat, pasangan calon yang memang bisa memaksimalkan fungsi sosial media ini sebagai branding dan kampanye program-programnya? Ya, mungkin contoh yang paling saya kenal dan saya lihat secara dekat tentunya di apa namanya salah satunya di Kota Bandung ya, karena memang konteksnya menarik. Ini kota yang menempatkan value lebih gitu terhadap dunia seni, desain dan juga komunikasi yang masyarakat kotanya juga lumayan kritis gitu. Masing-masing kandidat hampir semua ada 4 kandidat semua memanfaatkan akun-akun sosial medianya masing-masing dan juga berekspresi punya timnya yang mengikuti kemana si kandidatnya pergi gitu ya. Bahkan beberapanya juga melakukan laporan secara live, tapi juga memang dikombinasikan dengan billboard dan juga bentuk komunikasi yang lain. Nah, jadi Iya, iya. eh, bisa dianalogikan bahwa kalau dalam perang ya, mungkin kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para kandidat ini semacam sebuah serangan darat gitu yang memang harus dibantu dan diamplifikasi lagi lewat Dengan serangan media udara ya? sosial dan dikomunikasikan dengan media juga sebenarnya gitu. Jadi semuanya dalam gerakan yang berkesinambungan dan align semuanya gitu. Iya, iya. Dari semua fungsi dari sosial media tadi, kita tidak bisa menafikan fenomena negatif ya. Ada hoax dari buzzer-buzzer yang tidak bertanggung jawab. Anda melihat fungsi sosmed yang kebablasan di sini? eh Mungkin kebablasan dalam arti sementara ini ya, sebenarnya kalau kita bilang kebablasan kelewatan, maka
sebenarnya karena biasanya hoax ini juga di-generate oleh masing-masing kandidat, walaupun tentu tidak akan ada yang mengaku gitu ya. Oke. Tapi umumnya berangkat dari masing-masing kandidat yang berkontestasi juga. eh, Walaupun mungkin tidak enak gitu ya, tapi selama memang bukan fitnah, kan kadang-kadang ada juga yang berupa kampanye negatif gitu ya, atau berupa informasi yang memang tidak salah, tapi tidak kurang Mhm. enak lah didengar. Misalnya sebagai contoh, ada Ya. kandidat yang punya kasus hukum sudah lama gitu. Mhm. Media sosial yang berusaha mengangkat dan mengingatkan lagi audiens mungkin tidak salah gitu dan tidak hoax, Mhm. tapi kan tentunya tidak enak dirasa oleh si kandidatnya gitu. Begitu juga Iya, dengan iya. kasus-kasus yang lain. Jadi saya rasa Mhm. memang tentunya sebagai user biasa kebablasan kalau kita ikut gitu. Iya. Tapi sebagai sebuah bagian dari kampanye strategi pemenangan, maka ya tugasnya kalau tidak bisa mengamplifikasi yang baik terhadap satu kandidat, maka ya salah satu cara lain adalah tentu dengan mendiskreditkan kandidat yang supaya jangan dipilih gitu. Jadi kalau kata saya, Mhm. selama tidak melanggar hukum ya, tidak menyebarkan fitnah, hanya bukan black campaign tapi hanya berupa negatif campaign saja, yaitu Mhm. bagian dari strategi komunikasi atau strategi pemenangan si Iya. kampanyenya gitu. Mhm. Ya, Mas Enda, kita nggak bisa memilah-milah antara sosial media dan fungsi branding di sini. Anda Hmm. melihat seperti apa pertarungan branding di Jawa Tengah dan Jakarta antara Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan? Oh, kalau dalam hal ini sebenarnya branding yang digunakan lebih ke tentunya pemihakan dari masing-masing tokoh yang mengendorse itu ya. Pak Jokowi muncul dalam beberapa video, bahkan Pak Jokowi mengendorse ada banyak calon wali kota dan bupati juga, bukan Iya. hanya Jawa Tengah. Untuk Jakarta juga kan mengendorse Ridwan Kamil juga gitu, muncul diberitakan oleh media, tapi juga ada yang hanya muncul dalam bentuk video-video Instagram misalnya gitu. Iya. Begitu juga justru kalau saya melihat PDIP dalam banyak kandidatnya tidak muncul justru ya, karena mungkin Mhm. Betul. kandidat-kandidatnya tidak ingin terlalu kelihatan ada PDIP di belakangnya. Justru di Jawa Tengah kan Mhm. tidak ada atribut partai yang muncul di situ. Begitu juga di Jakarta, Mas Pram dan Rano Karno juga meninggalkan atribut PDIP di situ. Jadi memang secara Iya. branding kandidat yang didukung oleh PDIP justru memilih untuk mengedepankan branding pribadi kandidatnya masing-masing, Mhm. sedangkan Baik. yang didukung oleh Pak Jokowi tentunya malah memanfaatkan kehadirannya secara langsung gitu ya, tanpa harus Mhm. eh, tentu tanpa harus memasukkan atribut Jokowi ke dalam Iya. tampilan atau dalam komunikasinya sebenarnya gitu. Jadi memang Mhm. strategi-strategi komunikasi itu yang muncul sekarang dan ya tercermin juga lewat media sosial sebenarnya. Mhm. Baik, Mas Enda, terakhir bagaimana Anda memberikan arahan agar masyarakat bisa menggunakan sosial media ini dengan bijak, khususnya untuk kepentingan-kepentingan politik dan lainnya? Ya, saya rasa eh, bagaimanapun juga ya, media sosial sekarang sudah jadi salah satu bagian dari ruang publik di mana kita bertukar ideas, bertukar pikiran. Ada yang sangat progresif platformnya, ada juga yang mungkin lebih banyak hiburan dan lain sebagainya. Tapi dalam berbagai kesempatan, saya rasa media sosial sangat bisa menjadi sebuah alat untuk memberikan informasi yang cepat gitu kepada audiensnya untuk kemudian jika tiba-tiba ada sesuatu yang berbahaya kita bisa melakukan sesuatu ya, entah itu harus turun ke jalan atau harus melakukan sesuatu, sangat mungkin gitu, termasuk juga mengkoordinir diri dan juga berbagi ideas tentang apa yang harus dilakukan. Mhm. Setelah pilkada ini yang saya cermati ada banyak juga kekecewaan-kekecewaan, kenapa di provinsi ini yang terpilih ini, kenapa ini dan lain sebagainya gitu. Saya rasa di luar efek ekses negatifnya bahwa ada buzzer, ada hoax dan lain sebagainya, saya melihat media sosial juga sebagai sebuah penjaga penjaga kita, terutama khususnya anak-anak muda ya, untuk kemudian selalu bisa kritis dan bisa memberikan kritik juga terhadap penguasa khususnya, karena tentunya penguasa tanpa kritik juga akan kebablasan akhirnya gitu, karena tanpa ada check and balance. Jadi gunakan media sosial dengan bijak, tapi juga
tanpa kebablasan dan dewasakan pikiran kita untuk selalu bisa berpikir kritis terhadap para pemerintah dan pejabat-pejabat kita. Moga-moga ke depan akan ada banyak efek-efek positif lagi. Kita anak muda bisa membuat gerakan, anak muda bisa, bahkan ada mungkin kandidat-kandidat yang akan muncul dari media sosial juga, dan tidak sangat mungkin untuk kemudian menjadi populer lewat media sosial dan kemudian bahkan mungkin pada saatnya bisa jadi pejabatnya nanti gitu ya, bisa jadi seorang yang berkontestasi di pesta demokrasi berikutnya. Baik, kita semua jangan lupa tak hanya sosial media ini tak hanya menjadi aset akun pribadi tapi juga sekaligus ruang publik ya Mas Endan. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro TV. Salam sehat selalu Mas Endan. Dan pemirsa tetap